bukan yang kita tengok bahwa ini akan potensi untuk membuat sesuatu yang tidak damai, tapi sebenarnya perbedaan itulah yang kita jadikan untuk potensi damai. Kan begitu kan Pak Kapolres? Tidak ada damai kalau tak perang duluan. Ini Gibran. Kalau sini 24 berapa lagi? Amin kan? Pada Bapak Dr. Haji Muhammad Amar Adli LCMA yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahwa acara FGD ini adalah rangkaian dari acara The Polrestabes Medan yang sebagai menuju Pilkada Damai, moderasi beragama dalam bingkai harmoni keberagaman menuju Pilkada Damai. Jawa pulang ke Jawa, cakep. Sampai di Jawa menjual ragi, cakep. Laporan Ketua Panitia sudah dibaca, kita beri tepuk tangan aplaus sekali lagi. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan untuk acara berikutnya. Namun sebelumnya kami ucapkan selamat datang buat Ketua KPU Kota Medan Ibu Mutiartiko. Terima kasih atas kehadirannya. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah kata sambutan dan sekaligus membuka acara oleh Bapak Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Didion Arif Setiawan, SIK SHMU. Kami persilakan. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua MUI yang berkenan hadir bersama kami di sini. Terima kasih banyak kebersamaannya Pak. Ketua KPU yang langsung mendarat dari Jogja, langsung acara Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Ketua MKB yang mewakili dari Pak Pendeta, Ketua PGI, terima kasih, dengan semua jajaran MKB yang berkenan hadir, terima kasih banyak. Materi narasumber yang luar biasa, Bapak Profesor Dr. Hajar Z, terima kasih banyak bersamaannya. Bapak Camat atau yang mewakili, perkenalkan diri, saya Didion Arif Setiawan, kebetulan diamanahkan menjadi Kapolrestabes Medan sejak tanggal 7 Oktober 2024. Sebelumnya saya menjabat Kapolres Metro Jakarta Utara. Kebetulan di Jakarta Utara 1 tahun 9 bulan, kemudian sebelumnya Kapolres Metro Bekasi. Dan tahun 2004 kami menginjakkan kaki pertama di Tanah Delhi tahun 2004. Jadi dari 20 tahun kemudian diberikan kesempatan lagi. 2004 pertama kali sampai ke Sumatera Utara ini, saya menjadi Wakapolres Nia Selatan. Saya rasa ada juga pasti Bapak Ibu belum pernah sampai ke Nia Selatan kan? Kapolsek Bansur Batu, lalu ke Polda, lalu jadi Kasat Serse Polres Medan tahun 2008 sampai 2010. 2011 sekolah, dan 2014 balik lagi jadi Kapolres Dairi. 2014, 2015 ke Jakarta lagi, di kampung saya sendiri, dinas di Purwokerto. Berjalan waktu, kemudian 2024 lah kami diberikan kesempatan untuk bersama dengan Bapak Ibu sekalian untuk dalam suasana dan dinamika yang tentunya hari ini sangat dinamis. Perubahan sosialnya cukup signifikan, belum media sosial juga memberikan warna tersendiri dalam konteks peradaban kita hari ini. Baik, pada kesempatan yang baik ini dan penuh berkah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya serta ridho-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan FGD. Meskipun mohon maaf mungkin Pak Prof, kalau dari konteks akademisi, ini FGD fokus
grup diskusi. Mungkin ini agak fokus Pak, karena kemudian tema hari ini adalah tema FGD adalah moderasi beragama dalam bingkai harmoni keberagaman menuju pilkada damai. Pemilu merupakan salah satu wujud demokrasi yang harus dilaksanakan untuk memilih pimpinan negara, provinsi, daerah, kabupaten, kota, dan wakil rakyat. Yang hari ini kita lakukan adalah menyongsong pilkada, provinsi, dan wali kota. Keadaan aman dan nyaman, rukun beragama dalam masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Maka FGD dengan tema moderasi beragama dalam bingkai harmoni dan keberagaman menuju pilkada damai saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun satu ya? Boleh. Ikan hiu makan tomat. Medan, I love you so much. Kapolres Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, SIK SHM Hum yang sudah membuka acara FGD kita pada pagi hari ini. Tapi saya tak mampu untuk membalas pantunnya Pak Kapolres. Tema moderasi beragama dalam bingkai harmoni keberagaman menuju pilkada damai. Dan untuk itu selanjutnya kami akan panggil untuk narasumber kami Bapak Profesor Dr. Ahyar Zain MAG. Kami persilakan untuk bisa tampil ke atas pentas, mohon izin. Iya. Dan selanjutnya disusul oleh Bapak Dr. Haji Hasan Maksum MA, Ketua MUI Kota Medan. Dan selanjutnya untuk narasumber kita Bapak Pendeta Erwin Tambunan, Magister Teologi, Ketua PGI Medan. Jadi mohon izin Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon izin Bapak Kapolrestabes Medan mungkin akan ada kegiatan lain. Boleh dilanjut Bapak? Ya, terima kasih. Dan mari kita sambut Master of Ceremony Khairul Huda untuk memandu acara FGD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolrestabes Medan, Bapak Gideon Arif Setiawan, SIK SHM Hum, dan terima kasih kami ucapkan kepada panitia di tengah masyarakat kita dalam konteks Pilkada 2024. Moderasi beragama semakin relevan karena bisa mencegah konflik dan menjadikan pilkada damai. Bagaimana konsep yang ditawarkan, yang akan dibahas, yang akan dipaparkan oleh pemateri kita nantinya atau narasumber. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Ahyar Zain MAG, dosen UIN Sumatera Utara Medan. Yang kedua, Bapak Dr. Hasan Maksum MAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Dan yang ketiga, Bapak Erwin Tambunan, Ketua GPP atau perwakilan dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan. Dan untuk diskusi kita ini, pemateri yang akan memberikan diskusi kepada kita dan kepada peserta nantinya akan berdiskusi dan menanyakan atau bertukar pikiran bagaimana pilkada damai di Kota Medan yang akan dilaksanakan 27 November 2024. Dan pertama sekali kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Ahyar Zain untuk memaparkan tentang moderasi beragama dalam bingkai harmoni keberagaman menuju pilkada damai. Kepada Prof kami, Ketua PGI Kota Medan. Izin, mohon maaf Pak. Dan kepada narasumber kita yang pertama,
Profesor Dr. sambil menghisap rokok Union. Pilkada Medan pastilah damai kalau sudah senyum Bapak Gideon. Masih ada di dalam ide Tuhan. Kepemimpinan itu belum muncul, itu sudah rusuh. Allah berkata kepada para malaikat, saya akan menjadikan pemimpin di muka bumi itu manusia. Padahal manusianya belum ada, itu sudah rusuh. Malaikat rusuh, iblis rusuh, dan semuanya sudah rusuh. Jadi filosofisnya di situ Pak Kapolres, artinya kalau bicara kepemimpinan meskipun manusianya belum ada, itu sudah diawali dengan kerusuhan. Tapi itu wajar. Mengapa kita katakan wajar? Karena pada saat itu belum ada agama, belum ada ras. Kan masa Nabi Adam itu kan belum ada agama, kan Pak Pendeta, belum ada ras, orang dia tunggal. Itu aja rusuh. Konon lagi kalau calon pilkadanya itu berbilang, kan begitu. Nah, oleh karena itu, pada tahap-tahapan berikutnya muncullah agama yang memberikan bimbingan dan arahan bagaimana konsep khalifah, kepemimpinan yang diinginkan oleh Tuhan itu sejalan dengan aturan-aturan agama itu sendiri. Jadi tepat sekali ketika Pak Kapolres memberikan judul kepada kita, bagaimana jadikan agama sehingga dia menjadi sebuah harmoni di dalam keberagaman sesuai dengan kondisi masyarakat Kota Medan yang heterogen, maka secara otomatis agama itu harus dijadikan sebagai perekat. Agama itu dijadikan landasan filosofisnya untuk melangkah ke depan menuju pilkada damai. Bukan pungkiri, banyak sekali etnis. Di Medan banyak sekali agama. Sampai ada orang yang mengatakan Medan adalah miniaturnya Indonesia. Kalau kita bisa menciptakan pemilu damai di Kota Medan, pilkada damai di Kota Medan, maka ini menjadi indikator ya bagi wilayah Nusantara bahwa dalam pemilihan kepemimpinan Medan patut dijadikan sebagai kiblat di dalam pemilihan kepala daerah. Agama apa saja? Artinya ketika sebuah agama memerintahkan umatnya untuk melakukan pengabdian kepada Allah, maka tujuan satu-satunya adalah menginternalisasi, menyerap sifat-sifat yang ada pada diri Allah. Kalau Tuhan itu penyabar, maka kita harus penyabar. Kalau Tuhan itu penyayang, kita harus jadi orang penyayang. Kalau Tuhan itu pemurah, maka kita harus menjadi makhluk yang pemurah. Nah, kemudian agama harus memandang manusia itu adalah makhluk setara. Nah, sekarang kita berbicara di mana? Kita berbicara dalam konteks keduniaan. Kita belum berbicara dalam konteks akhirat ini kan Pak Pendeta. Kita tidak bisa memberikan jawaban hal-hal yang masih di luar nalar kita. Nah, sekarang dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, kita berada dalam suasana yang seperti ini, maka pandangan kita kepada sesama itu haruslah memiliki kesetaraan. Nampaknya agama juga mengajarkan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, agama itu memanusiakan manusia. Jangan ada agama yang menjadikan manusia itu seperti malaikat, dan jangan juga menjadikan manusia itu seperti iblis. Maka agama sifatnya memanusiakan manusia, maka tentu ada wadah di dalam diri masing-masing kita bahwa ingin pemimpin yang muncul itu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, dan pemimpin yang menyayangi dan mengasihi masyarakatnya. Saya rasa di sini kita tidak ada perbedaan, sama sekali tidak ada perbedaan. Nah, kemudian di dalam konteks agama kita, agama Islam, langsung dia dipaku begitu, lakum dinukum waliyadin. Agama Tuhan, agama kami, agama kami. Apa yang saudara amalkan, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara perbuat, kami tidak punya hak untuk mengintervensi itu
Sebagaimana juga tuan-tuan tidak berhak untuk mengintervensi apa yang kami lakukan. Selesai. Nah, jadi berarti apa? Kita cari adalah titik temu. Nah, oleh karena itu dalam konteks Pilkada Medan ini nantinya, maka semua agama, saya mengambil poinnya agama saja ya, supaya ada moderasinya. Masalah organisasi-organisasi yang lain barangkali tidak pada ranahnya kita. Semua agama yang ada di Kota Medan berkewajiban menyongsong dan menciptakan pemilu damai, pilkada damai dalam kehidupan kita. Apapun itu, kan sosok pemimpin yang muncul itu adalah sosok yang terbaik. Nah, mengapa ini tak kita kirim? Nah, inilah yang kita sampaikan. Berarti kalau ada pemimpin yang memiliki indikasi yang tidak baik, itu musuh semua agama. Kalau ada pemimpin yang muncul, dia tidak memiliki kebijaksanaan yang memihak kepada rakyatnya, itu adalah musuh semua agama. Jadi semua kita yang hadir ini dengan warna agama yang berbeda memiliki kewajiban untuk memerangi konsep-konsep yang membawa kepada pemilu yang tidak damai tadi, pilkada yang tidak damai. Nah, jadi oleh karena itu, bukan siapa sosok yang mau kita tengok ini nantinya, tapi persoalannya bagaimana menggiring supaya keberadaan pilkada itu memang betul-betul damai. Silakanlah, berikanlah kebebasan. Tidak ada intervensi dan sebagainya, karena tujuan kita hanya satu, bagaimana pilkada damai ini bisa menghasilkan sosok pemimpin yang terbaik. Jangan kita pernah bermimpi bahwa kita ini satu warna, satu suara, dan kita ini juga adalah satu pemikiran dan sebagainya. Karena Allah suka kali yang berbeda-beda itu. Kenapa? Berbeda itu nikmat. Semakin banyak perbedaan itu semakin nikmat, arti kita punya pilihan dalam kehidupan kita. Adinda moderator pakai baju batik, warnanya beda dengan yang dipakai oleh Bapak Ketua MUI. Saya juga baju batik, warna dari mereka berdua saya berbeda. Kemudian di kanan saya Pak Pendeta, dia pakai baju putih dan dia pakai baju jas. Pilihan. Mengapa saya pilih warna yang seperti ini? Karena saya diberikan kebebasan untuk memilih. Nikmat saya merasa memakai Pak Ketua MUI, nikmat dia merasa seperti itu. Yang sedih itu kita, yang susah itu kita, ketika kita tidak diberikan pilihan. Kita ambil itu, tapi penuh dengan keterpaksaan. Bukan yang kita tengok bahwa ini akan potensi untuk membuat sesuatu yang tidak damai, tapi sebenarnya perbedaan itulah yang kita jadikan untuk potensi damai. Kan begitu kan Pak Kapolres? Tidak ada damai kalau tak perang duluan. Jadi yang lewat itu sudahlah kita berpengalaman, paling tidak ada indikasi ini, itu dan sebagainya. Nah, kemudian apa? Damai yang kita artikan di sini, janganlah hal-hal yang bersifat pemilihan kepemimpinan ini tadi membuat satu dengan yang lain itu saling gontok-gontokan. Nah, jadi yang kita harapkan di situ adalah bahwa sesama kita betul-betul damai, menyampaikan inspirasinya, aspirasinya, dan begitu juga menentukan pilihan dia berdasarkan hati nuraninya. Itulah yang dimaksud dengan damai itu sendiri. Tidak ada intervensi dan sama sekali tidak ada tekanan. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di depan saya itu sudah jauh berpengalaman, karena kita sering dihadapkan kepada pemilihan-pemilihan yang seperti ini tadi. Nah, jadi oleh karena itu agaknya kita sependapat bahwa dari pemilu damai yang kita laksanakan ini lahir 4 kriteria: pemimpin yang taat kepada Tuhan, muncul pemimpin yang bijaksana, muncul pemimpin yang adil, dan kemudian pemimpin yang menyayangi rakyatnya. Itu yang kita harapkan dari pilkada damai ini. Nah,
Terakhir, di mana peran agama? Nah, di sini peran agama adalah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat melakukan pemilihan itu sesuai dengan bisikan hati nuraninya, bahwa apa yang dia jatuhkan pilihannya tidak lepas dari keempat kriteria ini tadi, yaitu pemimpin yang adil, damai, dan sebagainya. Nah, itulah yang kita harapkan. Apapun itu nantinya, tentu di dalam dialog kita ini akan bisa terus berkembang. Tapi hakul yakin kita bahwa untuk Kota Medan, insya Allah pemilu damai itu adalah merupakan kebiasaan. Tadi juga kami sudah berbicara dengan ngomong-ngomong dengan Pak Kapolres. Watak orang Medan ini tak mau berkelahi tapi suka berpolemik, itu saja. Jadi berarti masih ada harapan. Nah, oleh karena itu harapan kita ini semoga menjadi kenyataan. Saya tutup, kalau menulis jangan digores, menulis buku sambil berdiri. Hari ini Bapak jadi Kapolres, kami doakan jadi Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Profesor Dr. Ahyar yang sudah memaparkan materinya di hadapan kita bersama, dan selanjutnya pemateri atau narasumber kita yang kedua, Bapak Dr. Hasan Maksum MAG, kepada Bapak dipersilahkan. Allah wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala. Selesai ini moderat di sini. Ya, tidak ada yang tak moderat di sini. Tapi bagaimana pesan-pesan moderasi ini sampai ke lapangan? Itu yang utamanya. Itu yang kita harapkan ya. Saya memang buat bahan di sini, boleh ditampilkan bahan itu supaya agak keren saja ini. Ya, Pak Yosafat nanti Pastor Yosafat, ini nggak keren nih ketua umum kita pastor ya, supaya keren kata Pak Pastor dibuatlah materi ini. Pantun saya akhirkan ya. Nah, tetap kita tak mau kalah pantun. Ada judul, kita lewatkan saja. Judulnya mengambil langsung dari materi yang disampaikan, yaitu moderasi beragama dalam harmoni kebangsaan, keragaman ya, menuju Indonesia dan pilkada damai. Saya tambahkan Indonesianya, karena memang kita berharap moderasi ini tidak hanya pada pilkada, tapi terus berkebangsaan kita ini moderasi sentiasa. Nah, sedikit ilustrasi, di sini ada kekayaan dan keragaman bangsa kita ya. Jumlah penduduk Indonesia ini 20 memang kita ambil sudah agak lama, 272 orang, bahasa kita juga cukup banyak, 706 orang, suku 1128. Ini mengelola suku yang luar biasa dan berkewan ya. Anak kita 5, pening kepala kita. Ini suku kita 1128 suku di Indonesia. 6 agama, budaya, kemudian pulau kita 17.508, belum masuk Pulau Brian ya. Belum masuk Pulau Brian, lebih lagi itu. Pak Ridwan mau ditambahkan pulau apa lagi? Ya, mohon maaf ya, ini sambil-sambil saja. Nah, untuk Kota Medan sendiri dari segi pemeluk agama 65,70% itu adalah Muslim. Ini data dari Pemko ya. Bukan dari Kemenak, izin nanti kalau Kemenak ada yang berbeda, izin ya. Ini saya ambil dari Pemko. Kemudian Kristen Protestan 20,15%, Katolik 4,60%, Buddha 8,60%, Hindu 0,7%. Pak Alwin izin, data untuk Konghucu belum saya dapatkan di Pemko. Nanti kerja keras Pak Alwin supaya, ya ini serius Pak Alwin ya, supaya Pak Alwin nanti ikhtiar supaya data umat Konghucu itu ada di Pemko. Kan tidak apa ya, kalau bahasa kami di Pak Kapolres di Medan ini tak elok lah rasanya. Data Konghucu tidak ada ya. Nanti coba izin Pak Alwin ya, supaya ada data di Pemko mengenai warga atau umat Konghucu. Nah, kalau DPS Moderasi saya kira sudah biasa lah itu ya. Saya ambil coba apa ya,
di atasnya saja lah ya, yang Petur Rahman itu ya. Cara pandang, sikap, dan praktik beragama dan beragama dengan cara menjawantahkan ajaran agama melindungi martabat kemanusiaan, bangun kemaslahatan umum berdasarkan prinsip adil, berimbang, taati konstitusi sebagai kesepakatan bangsa. Nah, saya tinggalkan. Coba dulu kepada operator kita, mohon dilanjutkan. Ya, ini moderasi itu, ya secara bahasa itulah dia. Moderat jalan tengah, kemudian ada wasatiyah menjadi kebencian sara ya, di Kota Medan dan Serdang khususnya. Nah, kemudian masalah kita ya kemungkinan berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan dalam bingkai NKRI. Semangat roh beragamanya kuat. Saya begitu terpilih pemimpin togut, ini jadi masalah. Nah, itu togut, pemimpinnya togut, jadi masalah ya. Pemimpinnya iblis, nah jadi masalah itu. Tidak diiringi dengan kecintaan berbangsa dan bernegara. Itu juga memungkinkan ada. Baik, hambatan saya kira sudah ada. Saya lanjutkan sedikit pada operator. Ini hambatan beragama, mungkin agak mengulang yang tadi ya, kerawanan luas, kurangnya wawasan pendidikan atau tokoh agama mengenai agama lain dan selanjutnya lah ya. Ini tidak saya bacakan lagi, ingat waktu ya. Kemudian alam moderat memberi ruang bagi yang lain dan selanjutnya. Nah, masuk indikator saja. Ya, ini indikator moderasi beragama. Pertama begini ya. Saya tadi sampaikan juga kepada Pak Kapolres ketika di bawah bincang-bincang. Moderasi beragama ini kan rasa itu akan sulit dibuat indikatornya. Orang menangis belum tentu dia berduka. Lalu kita buat indikatornya, orang berduka, nah itu kan, dia berduka langsung. Orang menangis boleh jadi terharu luar biasa, nangis juga dia. Makanya itu rasa sulit sekali dibuat indikator. Tapi kalau tidak kita buat indikator, agak repot. Nah, kira-kira kita buatlah sederhana indikatornya untuk beragama ini. Pertama ada komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, undang-undang 45 dan regulasi di bawahnya. Yang kedua, indikator moderasi itu ada toleransi, menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan selanjutnya. Yang ketiga, indikator moderasi itu anti kekerasan. Ya, menolak tindakan seseorang atau kelompok tentunya menggunakan cara-cara kekerasan selanjutnya. Yang keempat, penerimaan terhadap tradisi. Ya, ramah dalam menerima tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaan sejauh tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama. Ini indikator-indikator. Terakhir, komitmen moderasi untuk pilkada damai. Ya, ini saya akhirkan ya. Nah, komitmen moderasi untuk pilkada damai. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolres Tabes beserta seluruh staf yang begitu peduli untuk kerukunan dan kedamaian ketentraman Kota Medan ini, terutama khususnya untuk menjelang pilkada nanti. Yang terhormat juga ada guru saya, ini harus saya katakan, Bapak Dr. Andus Ilyas Halim MPD. Ini guru saya. Dan beliau ketika memimpin FKUB Medan ini memang benar-benar berbicara tentang kerukunan. Dia harus punya gaya hidup yang inklusif, terbuka bagi orang lain dan mau menerima orang lain yang berbeda dengan dia. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Bahkan guru saya katakan,
ada pengajaran agama kita untuk kita hidup boleh saling mengasihi. Karena dengan cinta kasih, rasa kebencian akan terhapus oleh kebesaran cinta kasih. Saya masuk pada yang kedua tentang manfaat kerukunan. Ternyata manfaat kerukunan ini tidak saja hanya semata-mata untuk hidup berdampingan dengan aman, tetapi lebih daripada itu, manfaat kerukunan itu ternyata membuat masyarakat hidup dalam damai sejahtera. Ada sejahteranya. Kemudian manfaat kerukunan itu juga berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi generasi-generasi muda kita. Ketika medan ini rukun dan damai, maka investor akan masuk ke tempat kita ini. Setelah investor menanamkan modal di sini, maka generasi-generasi muda kita nggak perlu jauh-jauh lagi untuk mengadu nasib di negeri orang. Toh Medan juga siap untuk membuka lapangan pekerjaan. Dan yang berikutnya, Medan akan kondusif dan berkah akan melimpah. Ini kita sering dengar dari visi misi Bapak Wali Kota kita. Kemudian yang ketiga, kita akan masuk kepada moderasi beragama. Kita sering berbicara tentang moderasi beragama. Moderasi beragama berarti yang dibicarakan di tengah dan di dalamnya adalah agama, umat beragama. Tadi sudah kita nyatakan di atas bahwa manfaat dan dari kerukunan itu telah ada beberapa hal yang membuat masyarakat kita ini sejahtera. Tapi jika kita hadir di tempat ini sekarang, tentunya pihak kepolisian Polres Tabes Medan ini adalah sebuah langkah antisipasi, karena bisa saja agama tampil dan hadir dipakai oleh orang tertentu, membuat dan mengadakan konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat. Namanya juga agama. Selanjutnya itu adalah pertanyaan atau diskusi kita pada kali ini yang bertanya silahkan angkat tangan ya Bapak ya, izin ya Pak. Sejahtera untuk kita semua. Para Kapolresta yang kami hormati, para guru kita sebagai narasumber pada pagi yang berbahagia ini, Profesor Ahyar Zaid, Dr. Kiai Hasan Maksum, dan Pendeta Erwin, kemudian para sahabat lintas agama. Terima kasih. Kita sudah mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa dari narasumber kita. Tapi mungkin sebagai sebuah pengkayaan dari pemikiran saya, bahwa pada saat ini kita tidak bisa lepas dari artificial intelligence dan Internet of Things. Terkait dengan hal ini, pada tahun 2021 yang lalu, Microsoft itu merilis hasil dari survei terkait dengan bagaimana kecakapan masyarakat Indonesia dalam mempergunakan media sosial. Ternyata Indonesia itu urutan ketiga dari bawah. Yang paling beradab dalam mempergunakan media sosial itu adalah Belanda. Nah, kemudian kita urutan ke-29. Syukur di bawah kita ada Botswana dan seterusnya. Kemudian masyarakat Indonesia protes terhadap hasil survei dari Microsoft itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Izin mungkin saya tidak bertanya, tapi karena ini namanya fokus diskusi, memberikan barangkali masukan kepada kita semua. Yang pertama,
saya ada membaca sebuah disertasi yang dilakukan oleh Profesor Khadijah kalau nggak silap saya tentang kerukunan di Kota Medan. Sebenarnya moderasi dan kerukunan itu awalnya dari Kota Medan. Diawali dari Kesultanan Delhi dulu. Bahwa kerukunan di Kota Medan itu sudah ada. Terutama dari Conapi. Memang Medan ini aneh. Yang punya tanah itu orang Delhi. Kemudian yang menemukan Medan itu berupa Timpus Batak. Kemudian yang mendiami Kota Medan itu adalah orang Jawa. Kita tengok data, suku Jawa. Kemudian salamnya Horas. Di mana itu? Medan Horas. Dari situ aja sudah aneh. Belum lagi fakta sejarah kalau kita lihat di Kota Medan ini tentang kerukunan itu. Kita lihat ada Masjid Agung, di depannya ada katedral. Kemudian di samping kanan itu ada Wihara Medan Timur namanya. Yang di sungai itu Gunung Timur. Kemudian di Gampasir itu anehnya Pak, mungkin Pak Kapolres nanti bisa jalan-jalan ke sana. Itu masjid bersebelahan dengan kuil. Yang aneh lagi, kalau kurban, nah ini yang aneh lagi. Kalau kurban, itu yang namanya hewan lembu itu adalah merupakan hewan yang dihormati oleh sakral oleh suku Hindu. Tapi orang Islam memotong kurban dibantu oleh umat Hindu di sebelah itu. Jalan-jalan ke sana Bapak sekalian. Kita sudah memberikan bantuan dulu merenovasi kuil dan masjid itu. Jadi bahwa kerukunan di Kota Medan ini tokohnya pun orang Medan loh, Profesor Ridwan Lubis. FKUB itu awalnya dari Medan dulu. Ya, Prof Hasan Masum itu sejarahnya tahu persis itu. Ya tentang FKUB itu. Artinya saya mau katakan bahwa di Medan ini sebenarnya tokoh-tokoh agama itu rukun sebenarnya. Ya, belum ada tokoh-tokoh agama yang berkelahi. Yang ada itu di akar rumput seperti Prof Korik tadi katakan. Kita belum menyapa akar rumput ini. Menyangkut tentang FGD ini juga Pak Kapolres, maunya jangan mau pilkada aja. Kalau bisa setiap bulan ada. Cuman masalahnya Pak Kapolres, kalau hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu tuh harinya Ustadz-Ustadz Pak. Situlah Ustadz-Ustadz ini dapat amplop. Ini sebelah saya udah mau pulang aja, kenapa Ustadz mau ngisi nih, jelas amplopnya katanya. Ini belum tentu jelas nih katanya. Karena Ustadz-Ustadz bukan pegawai negeri Pak, pegawai ngeri. Jadi udah gelisah mau pulang semua ini. Nah, jadi kalau ke depan Pak Kapolres bersedekah kepada tokoh-tokoh agama, mudah-mudahan doa Pak Prof tadi yang usah jadi Kapolri lah, kita doakan jadi Wakil Polda lah dulu. Ya, kita doakan. Karena kata Ustadz Masum, sedekah itu menolak bala. Ya, jauh dari bala. Gitu. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Kapolres telah melakukan tadi menangkap Dudi Simamora, kemudian Ratu Entok. Karena Entok kan ditangkap kan Pak kan? Masih ditahan tuh Pak, udah dilepas belum Pak? Ah belum, ini perlu sampaikan sama kami kan Ratu Entok ini kan? Cuman Pak, cegah tangkal itu perlu. Jangan dulu sempat masyarakat itu mengepung rumah Dudi Simamora sampai Dudi Simamora menjerit di TikToknya, ada polisi di sini, kan itu baru turun polisi. Maunya jangan seperti itu. Pokoknya dulu kami begitu Pak, waktu zaman-zamannya Pak Ridwan dari pengurus FKUB. Hal politik bukan moderasi, karena saya yakin kita yang hadir di sini sudah berjuang dalam hal moderasi. 3 narasumber tadi mengatakan dengan penuh keyakinan
pilkada akan berjalan damai. Saya percaya itu. Tetapi apakah cukup hanya damai saja? Saya kira tidak. Lebih dari damai, yakni bermartabat dan berkualitas. Kalau hanya damai pasti damai, tapi bermartabat dan berkualitas, disitulah perjuangan kita. Satu hal, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering menodai pesta demokrasi adalah money politik. Money politik. Ya, kami sudah mendapat informasi dari teman-teman kami di lapangan yang dipersiapkan oleh calon itu bukan gagasan, bukan ide, tapi uang berturut-turut. Uang yang dipersiapkan. Nah, pertanyaan kami singkat saja. Di sini ada penyelenggara pemilu, KPU dan juga pihak aparat kepolisian. Apa strategi pencegahan untuk mencegah money politik ini? Karena sangat-sangat disayangkan kalau pimpinan kita terpilih karena uang, bukan karena kualitas. Padahal kita tahu bahwa money politik atau politik uang itu ada sanksi pidana 3 tahun. Tapi masyarakat seperti tidak pernah mendapat informasi. Tentang media sosial tadi, menghargai perdamaian untuk menghargai perbedaan untuk kedamaian, dan yang kedua tadi Bapak Ilyas, dan bagaimana kerukunan itu tumbuh kembali di Kota Medan, dan yang ketiga Bapak Pastor Yosafat, bagaimana money politik itu supaya jangan ada di Kota Medan. Dan kepada moderator untuk menjawab, kepada narasumber, mohon maaf, pada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari bapak-bapak yang sudah bisa kita pertanyaan yang sangat luar biasa. Beliau sebuah masukan yang sangat berharga untuk kita semua, bahwa kita sama-sama melihat dan mengetahui masalah sering timbul di negeri kita ini adalah disebabkan oleh adanya pihak-pihak yang memakai media sosial tidak bertanggung jawab. Artinya seringkali terjadi informasi-informasi yang tidak benar, bahkan terkadang menjurus kepada adu domba. Oleh karena itu kita berharap juga sebagai tokoh agama mengajak kita semua untuk boleh mengajarkan kepada jemaat kita masing-masing supaya boleh menggunakan media sosial itu dengan baik dan benar, terhindar dari hal-hal yang boleh bukan saja membuat aparat kepolisian bingung, tapi masyarakat bisa saja terpecah belah. Menyampaikan informasi itu adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Cuma di situ hadisnya barangkali terlalu letterlik, yang bicarakan cakap, perkataan dan sebagainya, tak menyentuh tulisan. Mungkin orang itu menganggap bercakap yang dilarang, tapi kalau menulis tak apalah, kan begitu. Nah, jadi ini juga tugas kita. Artinya hendaklah kamu mengatakan yang baik-baik. Kalau memang itu tak bisa, ambillah posisi diam. Kan itu hadisnya. Nah, jadi bagaimana kita menafsirkan itu, bahwa perkataan di situ termasuk juga tulisan. Kalau bermedia sosial melalui tulisan itu, jangan dianggap di situ tidak ada dosa. Itu yang harus kita berikan pencerahan. Kalau itu membuat keonaran, apalagi sifatnya membawa kepada fitnah dan kebohongan, ya dosa tetap saja ada. Nah, ini juga merupakan tugas kita, tugas juga bagi semua pemeluk agama untuk menyampaikan apakah bentuk informasi itu pernyataan, perkataan atau itu tulisan, itu termasuk ke dalam kategori ranah hukum. Ya, hukum moralnya masalah saksi akhirat, ya hukum duniawinya apakah dia pidana atau tidak.
Nah sekarang banyak melalui media sosial yang bisa dijerat melalui tindak pidana. Nah kan begitu. Nah lain lagi nanti asas-asas kesantunan dan sebagainya. Tapi begini, ada seorang tokoh menyatakan, kalau kita tinjau dari psikologi masyarakat, psikologi masyarakat, ada masyarakat itu rasa ingin tahu, dan yang kedua ada rasa ingin diperhatikan. Bagaimana mencegah ini? Itu mencegahnya adalah masa, bukan masa ya, masa, waktu. Nah, Kapolres, Nabi pernah ditanya tentang jumlah Nabi itu berapa? Rasul. Abu Umamah Al-Bahili bertanya kepada Rasul, berapa jumlah Nabi? Jawab Rasul 240.000 orang, Rasulnya 315 orang. Ternyata dari jumlah yang ada itu, yang punya kecerdasan emosional itu cuma 5. Luar biasa itu, bukan mengecilkan para nabi. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul itu, kata Mujahid bin Jabir, seorang tabi'in besar wafat 104 Hijriah, itu hanya 5. Pertama, di sana Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. 5. Tak banyak rupanya orang sabar. Fasbir kama sabar. Nah ini pun begitu sampai ini Pak Kapolres kemarin sekian sudah masalah apa itu awal-awal kemarin ya. Ini tokoh ini dari Langkat dikirimnya kepada saya video, dan kata dia video ini adalah begal di Kota Medan. Tulisnya hari ini yang ditulis itu tahun depan dikirim, itu tulisnya tetap hari ini. Jadi dikirim kepada saya. Langsung saya ini Pak Muji tolong cek, betul tidak kejadian di Jalan Semarang? Tidak. Itu kejadian malah di Bogor ya Pak? Iya. Ini Ustaz kejadian di Bogor. Tapi tokoh agama ini benar langka juga, kawan kita. Tak sabar dia ini Pak. Sebar sana, sebar sini. Nah, itu ya. Malah dia mengatakan bagaimana Ustaz? Medan itu suka musuhan sudah. Marah-marah dia kepada saya. Pembinaan agama. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehat-sehat semua, dan kami sebagai moderator Khairul Huda, dan terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah memberikan materinya di hadapan kita semua. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam pilkada nanti. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.